Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu 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 Miu. Sebenarnya sih channelnya Pamaren ya, cuman Miu membajak aja channelnya, hehehehe. Iya, apa kabar anak-anakku semua? Ya, alhamdulillah pastinya kalian semua sehat ya, sehat. Nah, kali ini jangan lupa kalian subscribe ya, subscribe pelajaran hari ini. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam benda dan permukaannya. Lalu ada pelajaran matematika juga. Aduh, aku nih pengen banget belajar nih. Yuk kita mulai ya. Tapi sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Ya, kita mulai pembelajarannya. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, pada pembelajaran ketiga ini seperti biasa ya, ini kolaborasi. Nah, lalu mata pelajarannya adalah matematika, bahasa Indonesia, sama SBDP. Hehehe. Kita mulai pembelajarannya. Nah, lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Dengarkan penjelasan Miu terlebih dahulu. Masih ingatkah kamu lagu Berdayung? Nah, sebelumnya kita di pembelajaran 1 pernah nyanyi lagu Berdayung. Nah, ini contoh lagunya nih ya. Berdayung. Kalau nggak salah nyanyinya begini. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Maaf ya kalau Miu nyanyinya jelek, kan Miu emang nggak bisa nyanyi. Hehehe. Nah, di situ ada garis yang berwarna biru tuh, kalian bisa lihat tuh garis berwarna biru. Nah, itu artinya tekanannya lemah, tidak kenceng. Nah, kalau misalnya yang warnanya merah itu garisnya kuat tuh, tekanannya kuat. Jadi kalau ngomongnya harus agak sedikit kuat tekanannya. Iya. Menarik. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju, gitu kira-kira ya. Jadi tekanannya lebih kencang, laju gitu. Iya. Ya, pokoknya begitu deh. Nah, kalian bisa lihat dinamikanya tuh, dinamiknya. Tanda merah berarti nyanyiannya keras. Tanda biru kayak air itu berarti nyanyiannya lembut. Nah, kalau yang nggak ada tandanya ya nyanyinya biasa aja, nggak usah lebay. Oke, pastinya dong. Ya, kita lanjut. Nah, aku adalah sebuah benda berbentuk segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk, misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku kira-kira apa ya?
berpikir dulu nih. Kira-kira apa ya? Bentuknya segi empat bisa dibuat jadi perahu. Kalau di materi sebelumnya, kalau nggak salah, oh aku tahu. Nah, ini kita lihat dulu soalnya deh. Benda apa yang dimaksud? Ya, jawabannya adalah kertas. Kertas bisa dibikin jadi perahu, bisa bikin jadi pesawat, bisa dibikin jadi burung. Nah, bentuknya juga segi empat. Nah, itu sepertinya kertas. Apakah kamu mempunyai benda tersebut? Punya, sepertinya aku punya. Aku punya benda tersebut. Bagaimana bentuknya? Bentuknya berbentuk segi empat ya. Berbentuk segi empat, lalu ada garis-garisnya. Iya, kayak gitu. Nah, kegunaannya untuk menulis. Aku bisa nulis di atas kertas tersebut. Kan aku pinter, hehehehe. Nih, oke, kita lanjut ya. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, ada yang kasar, ada basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada yang bentuknya berubah-ubah. Nah, bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, kalian pastinya tahu kan? Nah, lalu di atas ini nih, di atas sini ada tuh kata halus, kasar, basah, tetap, berubah. Nah, kata-kata ini sebenarnya memiliki makna. Maknanya apa ya? Nah, halus maknanya adalah licin, lembut, atau tidak kasar. Kasar maknanya adalah kesat atau tidak halus. Basah, maknanya mengandung air. Tetap, tidak berubah keadaan atau bentuknya. Berubah, berbeda dari semula. Jadi kalau dicontohin ya, halus itu benda-benda yang lembut, licin, nah itu halus. Nah, kalau misalnya kasar itu benda-benda yang kesat atau permukaan di bendanya tidak rata. Nah, kalau basah itu benda yang ada mengandung airnya. Nah, tetap itu berarti tidak berubah, bentuknya tetap sama. Nah, kalau misalnya berubah, pasti dia bentuknya berbeda dari sebelumnya. Itulah kira-kira anak-anak. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada batu ya. Batunya ada 3 kotak. Jadi kalau misalnya dilihat 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12 ya. Tapi kita bikin matematikanya dalam perkalian 3 kali 4 karena 4-nya ada 3 ya, 4-nya ada 3. Nah, bagaimana kalau dibalik? Di sini ada batu 3-nya, batunya 3 ada di 4. Nah, berarti gimana yang isinya ya? Pertama kita isi dulu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Lalu karena ada 4, 3-nya kita tulis 4 dulu. 4. Lalu kita tulis 3. Nah, beda ya sama yang di atas ya. Yang di atas itu 3 kali 4.
berarti batunya 4 ada 3. Nah kalau ini 4 kali 3, batunya ada 3 tapi kotaknya ada 4. Nah kalau dikaliin hasilnya sama. Tuh beda kan. Nah sekarang kita lanjut. Nah di sini kalian siapkan buku tulis ya, atau bisa buka dari buku tema 2 halaman 25 sampai 27. Nah, kalian kerjakan ya seperti contoh yang tadi Miu sampaikan. Pastinya kalian bisa ya. Nih, nomor 1 soalnya tuh lihat pensilnya ada 2 dari 3 kotak. Jadi kira-kira gimana tuh ngisinya. Nah, lalu nomor 2 tuh ada 5 bola dari 2 kotak. Gimana tuh ngisinya? Nah, di sini juga sama nih, tuh ada 4 perahu, ada 1 perahu dari 4 kotak. Nah, itu ngisinya gimana juga. Nah, lalu yang nomor 4, itu juga sama, ada 4 kotak dari 4 tomat, 4 kotak. Nah, itu isinya berapa tuh? Gampang ini mah, kecil sama Miu. Miu mah pinter. Kalau kamu pinter pasti bisa jawabnya. Hehehehe. Nah, lanjut nomor 5. Wah, nomor 5 susah nih. Udin meletakkan kerikil pada 6 lubang pada permainan congklak. Setiap lubang diisi 5 kerikil. 6-nya ini kotaknya ya, 6 kotak. Lalu di dalam 1 kotaknya ada 5. Nah, perkaliannya berapa tuh? Berarti aku kasih tahu ya. Kalau kamu dengerin pasti kamu bisa. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 6 dikali 5. Hasilnya 30. Yeay, 30. Aku pintar, kamu enggak. Kamu harus kasih makan Miu makan yang banyak supaya bisa pinter kayak Miu. Hehehe. Nah, sampai sini pembelajaran kita berakhir. Sampai jumpa ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tulis. Lalu ada soal di classroom. Dikerjakan juga ya. Sesudah belajar, jangan lupa kalian harus berdoa setelah belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran Miu hari ini. Bye-bye. Miu, Miu, Miu.